Dari KPD sendiri Pak, apa misalnya kendala yang dialami dalam mensosialisasikan migrasi TV analog ke TV digital ini Pak kepada masyarakat? Karena kan tadi Anda mengatakan belum seluruhnya masyarakat yang memperoleh informasi mengenai migrasi ini Pak. Kalau secara ini sih kendala tidak ada ya kami untuk bersosialisasi. Jadi kami terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat terus ya. Mungkin dalam bentuk dialog ini dan dengan perguruan tinggi kami juga sudah sering melakukan sosialisasi. Nah, tapi kan masyarakat juga punya pilihan untuk menonton. Sebelum kepada situ Pak Engki, berapa banyak siaran televisi nanti yang jika masyarakat beralih dari analog ke digital yang dapat disaksikan oleh masyarakat Pak? Saat ini yang sudah bersiaran di digital itu ada 22 saluran televisi yang bersiaran di digital. Nah itu kebanyakan yang berjaringan ya dari pusat, lokal kita ada 2 yang sudah bersiaran di digital. Pak Abdul, 22 siaran televisi kah yang Anda saksikan di rumah Anda pada saat Anda menonton televisi digital Pak? Kalau saya tidak salah hitung baru 16. Baru 16. 16 pertama bisa saja tidak sampai ke lokasi saya karena saya tinggalnya di daerah Tuapaya. Tidak di tengah kota gitu kan. Ada 16 yang nyantol di tempat saya. Berapa yang lokal Pak? Yang lokal itu baru Batam TV aja ya. Batam TV aja. Selebihnya itu mungkin TV nasional dan TV berjaringan. Karena kalau nggak salah ditambah TVRI Kepulauan Riau kemarin udah jadi 17 lah ya. 17 ya. Kalau saya tidak salah. Iya, memang jadi kendala ya Pak ya, masalah penempatan wilayah. Misalnya tadi Pak Abdul di wilayah Topaya, jadi beliau memang menyaksikan 17 dari target dari 22 siaran yang ada di TV digital kita Pak. Kalau teknis itu kan itu bukan wilayah kami ya, itu kan teknis. Sebenarnya kalau wilayah layanannya seluruh dari 4 wilayah kabupaten kota tadi harusnya semuanya dapat. Nah, bukan hanya 22, bahkan bisa lebih. Itu 22 itu belum seluruh lembaga penyiaran televisi yang biasa kita tonton itu ada di sana. Bahkan yang baru juga ada ya. Jadi kalau hasil pemantauan kami malah ada sekitar 28. 6-nya siaran asing. Yang 22 ini lokal. Nah, 6-nya asing. Harusnya nanti asing ini nggak ada lagi. Nah, kalau siaran asing Pak masih ada Pak di TV Pak? Masih, karena saya kebetulan menggunakan STB-nya itu STB ya mungkin bahasa sekarang belum terlisensi oleh Kominfo kan, karena STB pasaran. Jadi waktu itu karena saya membeli STB-nya itu karena tetangga sudah bermigrasi dan saya tidak dapat siaran analog dari negara tetangga, saya membeli STB. Nah, saya pasang, dapat yang tetangga dan lama-kelamaan dapat juga yang kita TVRI mula-mula, kemudian dan TVRI dan yang gabung di TVRI siarannya gitu ya. Saya juga nggak tahu apa aja gitu kan. Berarti dia berangsur ya Pak ya? Iya berangsur, karena kan seingat saya tahun lalu itu kan per Desember rencananya gitu kan ada migrasi ini dari analog ke siaran digital. Tapi ternyata kan tertunda sampai kemudian nanti April ini lagi gitu kan. Nah di tengah perjalanan itu dan menjelang Desember kemarin itu MNC Group kemudian jelas tampil dan bahkan sampai sekarang. Nah yang agak kurang itu yang saya belum dapat SCTV. Terkadang dia terkadang gitu kan. Nah kemudian Transgrupnya dapat malah ya yang beberapa termasuk Trans itu agak banyak ya karena kalau di yang plus channel berita yang dia mitra dengan 2 itu CNBC atau apa ya. CNBC. Dapat juga. Pak Abdul, sebelum kepada situ Pak, awal mula di tahun berapa Pak migrasi dari TV analog ke TV digital Pak? Saya kurang lebih 1,5 tahun ya. Berarti dari 2020? Ya, 2021? Jadi begini kan waktu itu center-centernya berita bahwa
bukan hanya menjadi target Indonesia, tapi target ASEAN, bahwa ASEAN itu terdigitalisasi. Oke. Saya juga termasuk yang sering nonton di tetangga, dari negara tetangga. Nah, di sana imbauannya itu gencar sekali di channel-channelnya gitu. Nah, maka di sana tetangga nanti digital. Nah, saya biar dapat, maka saya belilah STB-nya. Ada kesadaran sendiri ya? Ya. Informasi awalnya itu dapat dari mana, Pak? Ya, berdasarkan dari pemberitaan saja. Pemberitaan saja ya. Kemudian pembelian STB itu juga dari pemberitaan di media. Ya enggak, karena teman-teman juga sudah pada pakai. Pada tanggal kanan kiri ya. Nah, jadi saya pesan aja ke adik saya, tolong nanti belikan STB, nanti saya ke Batam saya bawa. Oke, berapa harganya, Pak? Waktu itu saya tidak beli baru ya, karena beli punya teman, karena dia beli yang lebih baru. Saya belinya murah, masih ya harga bekas lah, masih 130.000. Tapi nggak tahu kalau sekarang. Nah, itu ya sekarang kan dengan merek yang berbeda, mungkin kualitas daya tanggapnya juga berbeda. Namun kalau pengalaman penggunaan memang sangat bergantung dengan posisi kita, ketinggian anten juga, kualitas kabel kita juga. Kabel antena itu kan ternyata ada beberapa tipe ya. Nah, kualitas kabel itu mempengaruhi gitu. Jadi banyak komponen-komponen juga harus diperhatikan masyarakat ya Pak ya, dari mulai kabel tadi, kemudian juga set-top box-nya. Kalau mau lebih baik di daerah yang seperti saya seperti itu. Tapi kalau di kota saya pikir antena digital antena biasa yang harganya 20.000-an aja mungkin tidak bisa ya. Kami kan di Curug Ijo, di Tuapaya Tembeling sana. Dan memang TV biasa saja yang terang itu hanya 2. Hanya 2 ya? MNC sama Indosiar. Itu kalau pakai analog. Nah, saya pakai digital sedikit terbantu, namun memang sangat bergantung cuaca juga. Bergantung cuaca juga. Kalau misalnya cuacanya ekstrim, hujan dan sebagainya itu terganggu. Terang justru. Terang. Jadi kalau kita kayak misalnya kita terik, panas teriknya hampir sebulan, itu jam 9 malam lah baru stabil siarannya. Berapa jumlah siaran Pak, perbedaan antara TV analog ke TV digital Pak? Maksudnya? Perbedaan jumlah siaran tadi dari TV analog ke TV digital. Kalau TV analog itu di rumah cuma dapat 4. Dapat 4 cuma? MNC, Indosiar, SCTV, sama Trans. Itu dengan semutnya yang banyak lah, kira-kira begitu. Dengan semutnya yang banyak. Ya dia harus ngepas juga. Kalau cara ini pengalaman saya. Ketika antena kita menghadap di analog itulah yang paling terang. Maka ketika kita memindahkan colokan itu ke STB, maka itu juga yang paling terang di digital. Artinya nggak perlu putar-putar lagi sebenarnya, nggak perlu putar-putar, memang harus ngepas. Digital itu harus ngepas sekali. Kalau dia geser aja misalnya, jangankan 5 derajat ya, 3 derajat aja bergeser itu siarannya goyang memang. Nah, oleh karena itu pilihan antena luarnya juga menurut saya harus diperhatikan. Pilihan antena luar, kemudian STB ya sebaiknya yang berlisensi saja, karena pemerintah sudah melakukan program itu. Nah, kemudian kalau TV-nya ini menurut saya masyarakat TV apa saja bisa digunakan, karena STB ini memungkinkan menggunakan 2 kabel outputnya, 3 kabel output. Pertama, kabel antena biasa itu dia keluar juga, tapi itu siarannya goyang. Kemudian kabel RCA, yang kabel kalau kita kayak nonton dari video video player gitu, kabel RCA yang merah kuning putih gitu. Kemudian satu kabel yang stabil sekali itu HDMI. Kabel HDMI itu sangat stabil nontonnya dan tidak goyang. Nah, maka kalau saya menyarankan kabel HDMI pun juga sudah ada yang model pendek, 35.000 gitu kan. Kabel RCA sekitar 20.000-an, dan itu semua sudah pernah saya coba. Dan saya akhirnya memilih HDMI. HDMI ya Pak ya, karena siarannya lebih jernih tadi ya Pak ya. Lebih jernih. Tetangga kanan kiri ada yang mendapat bantuan dari pemerintah mengenai STB tadi Pak, set-top box? Setahu saya bantuannya kan belum dijalankan ya. Bantuannya belum dijalankan, tetapi saya dengar beberapa tetangga sudah ada yang menggunakan. Sudah ada yang menggunakan. Bantuan dari pemerintah tadi? Tidak. Pemerintah belum menyalurkan. Belum menyalurkan ya? Pemerintah belum menyalurkan, tapi mungkin karena kami ini kan
Ada juga tetangga yang tinggal di tengah kebun. Oke. Nah, saya bercerita, bla bla bla. Oh iya kak, nah, dia beli, Oke. tengok, lebih bagus di tempat dia daripada di tempat saya. Oke. Mungkin karena antena saya lebih pendek daripada antena kawan yang Oke, oke. itu. Ya, ya. Pak Engki, pemerintah Ya. belum sampai saat ini menyalurkan set-top box Iya. untuk masyarakat yang kurang mampu. Ya benar. Jadi kalau data itu sudah ada. Kalau di Kepri itu kita dapat data dari pemerintah itu sekitar 16.300-an lah untuk masyarakat miskin. Masyarakat miskinnya tentu yang punya TV di rumah. Oke. Bukan masyarakat miskin yang tidak punya rumah ataupun tidak punya TV. Iya. Itu karena nanti sia-sia juga bantuan. Itu sudah didata sama pemerintah lewat Kominfo dengan dinas Kementerian Sosial, dinas sosial di daerah. Nanti teknisnya itu nanti pemerintah pusat lah sama penyelenggara MUX nanti ada, karena kan komitmen penyelenggara MUX. Jadi kalau sekarang apa yang diceritakan pengalaman sama Bang Abdurrahman, jadi itu sebenarnya benar sekali karena gini. Tadi beliau kalau analog cuma dapat 4. Digital sudah dapat berapa? 16. 16 tadi ya, Pak. Sebenarnya harusnya 22 dapat nih. Mungkin kurang 6 lagi. Nanti mungkin bisa dicari lagi lah tuh. Oke. Goyang-goyang dulu. Goyang-goyang dulu ya, Nah, Pak ya. nah, kalau itu bedanya. Kalau yang digital sebenarnya nggak perlu digoyang-goyang lagi karena kalau ngepas aja. penting dia Iya. ngepas menghadap ke pemancar, misalnya kalau kita di Batam yang lebih kuat ke Batam itu sebenarnya udah dapat. Oke. Kalau analog dulu kita kan goyang-goyang dulu nih, geser. Nah, satu lagi kan Bang Abdurrahman nonton siaran televisi di rumah nggak ada semutnya lagi, udah full HD semua, udah seperti ini, udah celing seperti ini semua gitu. Suaranya Tapi itu tergantung lebih bersih. cuaca tadi Pak ya? Tergantung cuaca. Sebenarnya begini, sekarang kita kan belum full ASO, Oke. ya, belum full analog switch Switch off. Karena operasional juga. Sekarang kan dua nih, yang digitalnya mancar, yang analognya mancar. Tentu double operasional. Oke. Nah, kami memang juga tanyakan itu kepada penyelenggara MUX. Ini kadang dapat, kadang enggak. Kenapa nih? Mohon maaf Pak, karena kita masih dalam tahap uji coba, memang powernya kami turunkan. Karena ini kan bergantung ke operasional mereka juga, karena double anggaran mereka. Nah, nanti kita harapannya ketika ASO ini dimatikan, analog ini dimatikan, otomatis full powernya untuk yang digital. Jadi harapannya nggak ada lagi daerah blank spot. Oke. Jadi semua di 4 kabupaten kota ini, yang tahap pertama itu sudah bisa masyarakat menikmati. Oke. Pak Abdurrahman, apa manfaat yang dirasakan barangkali bagi anak-anak yang ingin menonton siaran di TV digital, Pak? Ada mungkin perbedaan yang dirasakan sebelum kepada pengguna TV analog, Pak? Ya, yang jelas itu kualitas siaran ya. Kualitas siaran. Kualitas siaran karena dia gini, digital itu dia tidak kenal smooth. Ya begitu tidak dapat hilang gitu aja. Pas sinyal ataupun tidak ada sinyal dan gitu aja. Jadi dia tampil terang dan cerah, tapi kemudian begitu tidak ada sinyal, ya dia hilang aja gitu. Oke. Nah itu aja ya, kalau siarannya lebih banyak dan bisa kita bisa bebas memilih lah mana yang kita kehendakinya ya. Mudah-mudahan saja siaran-siaran favorit itu tercover dengan baik. Iya. Kesulitan dalam memasang STB tadi ada Pak dari Anda sendiri Pak? Tidak ada karena alatnya itu juga serupa dengan STB Android. Oke. Hanya tinggal colok kabel itu ya. Masih bisa dinikmati ya siarannya ya. Oke. Ya memang istilah STB ini ada STB yang untuk TV Android TV dan STB dengan yang untuk digital TV. Maka TV, jangan salah beli. Iya. Kalau yang untuk digital TV ini dia serinya T2. T2, DVB T2. Oke. Kalau untuk parabola itu kan T1 ya, kalau nggak salah. Itu aja jangan salah beli karena ada beberapa teman-teman salah belinya di situ. Dia beli STB untuk parabola. Karena sama barangnya. Sama barangnya. Mirip, kotaknya sama. Cuma kalau punya STB internet dia lebih kecil punya yang internet. Iya. TV yang Anda gunakan di rumah TV tabung atau TV LED, LCD? LED tapi yang biasa, bukan smart TV. Nah kalau yang smart TV tidak perlu beli STB lagi. Nah itu yang sepeda yang saya tahu. Baik. Pak Engki, singkat saja sosialisasikan kepada masyarakat kembali untuk migrasi dari TV analog ke TV digital, Pak. Silakan, Pak.
Ya, baik. Bagi masyarakat yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, khususnya di Batam, Tanjung Pinang, Bintan, dan Karimun, saat ini sudah bisa menyaksikan siaran televisi digital di rumahnya masing-masing. Ya, bagi yang belum punya smart TV atau TV yang digital, mungkin bisa menambah STB alat ya. Jadi dari antena biasa ke STB, STB-nya ke TV. Nah, STB misalnya STB ini sangat mudah, nggak ada ini. Mungkin dulu semacam pengganti booster lah dari antena biasa booster ke TV ya. Sekarang boosternya itu diganti STB. Itu aja sebenarnya yang ini. Oke. Masyarakat sekarang sudah bisa menyaksikan siaran digital. Ya, mudah-mudahan masyarakat tidak kaget ketika 30 April 2022 ini pemerintah mematikan siaran analognya. Ya, mudah-mudahan masyarakat juga sudah mengetahuinya agar segera beralih ke TV digital. Bagi yang mampu mungkin bisa langsung beli smart TV-nya. Dan bagi masyarakat yang belum bisa beli TV-nya mungkin STB-nya dulu. Bisa. Ya, kalau memang masyarakat yang belum bisa juga, ya mungkin kita berharap sebelum tanggal 30 ini bantuan STB dari sebagai komitmen penyelenggara MUX dari pemerintah juga sudah dibagikan agar masyarakat bisa menyaksikan siaran yang lebih bagus. Baik. Pak Abdurrahman, singkat saja Pak mengenai ajakan bagi teman-teman masyarakat barangkali yang ada di Kepri 1 tadi untuk migrasi ke TV digital, Pak. Kalau saya sih mungkin sebagian masyarakat sudah tidak perlu diajak karena mereka menunggu. Nah, saya yang mengajak ke pemerintah agar komitmen mendigitalkan tanggal 30 tidak ditunda lagi. Dan komitmen penyedia siaran ataupun MUX itu untuk membagikan STB-nya segera dilaksanakan. Nah, kalau masyarakat saya yakin menunggu. Sebab di sekitaran saya saja ya rata-rata mereka menggunakan TV kabel pilihannya. Kemudian ya yang TV berlangganan ya setelah 1 tahun kemudian diputus. Nah, artinya sudah di sekitaran saya sudah tidak banyak yang menggunakan analog. Dan saya yakin masyarakat di sekitaran saya khususnya dan masyarakat di wilayah 1 di Kepri ini umumnya mereka sudah siap menerima siaran digital. Baik. Pak Abdurrahman, terima kasih Pak atas waktu dan untuk program YouTube. Pak Engki, terima kasih Pak atas waktu dan untuk program YouTube. Itu tadi saudara wawancara kami dengan Pak Engki Muhammad dan juga Pak Abdurrahman Mawazi. Program digitalisasi televisi nasional ini perlu dukungan dan dipercepat oleh pemerintah guna menghasilkan kualitas penyiaran yang lebih efisien dan optimal untuk kepentingan masyarakat. Namun juga perlu dukungan dari pemerintah kepada masyarakat untuk masyarakat yang kurang mampu untuk segera penyediaan dari set-top box-nya agar mereka pun dapat merasakan migrasi TV analog ke TV digital yang dicanangkan oleh pemerintah. Tetap saksikan YouTube edisi selanjutnya bersama saya Fahrian Bahri. Sampai jumpa.